bekerja. Para pengusaha juga terpaksa mungkin harus meliburkan karyawannya dan berbagai macam lainnya, Bapak Ibu Saudara. Dan kalau saya mau simpulkan dengan satu kata, apa yang kita rasakan sekarang ini atau apa yang kita alami, saya simpulkan dengan satu kata, yaitu menderita. Ya, saat ini setiap kita mungkin merasakan di hati kita begitu menderita dengan situasi yang ada. Kita begitu menderita dengan peristiwa yang kita alami pada hari-hari ini. Bapak Ibu Saudara, saya ingin kita merenungkan apa yang firman Tuhan katakan tentang penderitaan. Saya rindu setiap kita untuk membuka di dalam Alkitab kita, di dalam kitab Ibrani pasal yang keempat. Kitab Ibrani pasal yang keempat, ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Saya undang buat setiap saudara yang ada di sini maupun saudara yang ada di rumah, kita kalau sudah ketemu firman Tuhan ini dalam kitab Ibrani pasal yang keempat, kalau sudah ketemu mari kita bangkit berdiri. Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Saya undang kita semua bangkit berdiri, kita akan baca firman Tuhan ini sama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat, menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah juga. Kita perhatikan kembali dalam kitab Ibrani pasal 14 ayat yang ke-16 ini. Ada yang Tuhan mau sampaikan kepada kita semua tentang penderitaan. Seperti yang kita sepakati bersama bahwa sekarang setiap kita, mau yang sebelumnya kita mungkin ekonomi ke bawah, mau sekarang kita yang ekonomi menengah atau ekonomi ke atas, semuanya merasakan imbas yang sama, yaitu penderitaan. Tapi pertanyaannya, apa yang firman Tuhan katakan kepada kita tentang penderitaan? Firman Tuhan ayat yang ke-15 mengatakan, sebab imam besar yang kita punya, perhatikan, ini berbicara tentang Tuhan kita Yesus Kristus. Sekali lagi ayat 15, Ibrani 4 ayat 15, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Artinya Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mau nyatakan kepada kita bahwa yang pertama, Tuhan kita turut merasakan penderitaan yang saat ini kita alami. Ya, jadi sekali lagi Tuhan kita adalah Tuhan yang turut dapat merasakan penderitaan yang kita alami. Coba di mana Tuhan lain yang bisa atau mau merasakan penderitaan seperti yang umatnya alami? Tuhan yang lain menuntut dilayani, tetapi Tuhan kita mau melayani. Tuhan yang lain menuntut umatnya menderita, berkorban buat dia, tetapi Tuhan kita terlebih dahulu rela berkorban dan rela menderita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, jangan saudara merasa sendiri. Saat ini ketika diri kita sendiri, ketika keluarga kita, ketika usaha kita mengalami penderitaan yang kita rasa begitu berat, yang kita tidak tahu entah sampai kapan, ya kita berharap bisa secepatnya selesai. Tapi nyatanya secara manusia tidak ada yang tahu.
Tetapi Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mau menyatakan kepada kita, saudara tidak sendirian. Karena Tuhan kita turut merasakan apa yang kita derita. Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus Tuhan kita, dia diperhadapkan di pengadilan, tidak ditemukan kesalahan, tetapi dia tetap harus dihukum Bapak Ibu Saudara. Dia akhirnya dicambuk berpuluh-puluh kali Bapak Ibu Saudara, sampai tubuhnya, sampai wajahnya betul-betul hancur. Betul-betul, bahkan firman Tuhan katakan wajahnya sudah tidak terlihat seperti manusia lagi. Firman Tuhan dalam kitab Yesaya mengatakan, saking apanya? Saking menderitanya. Dan bukan hanya itu Bapak Ibu Saudara, setelah dia dicambuk, orang-orang tidak puas melihat Yesus hanya menderita. Tidak puas hanya melihat Yesus hancur mukanya, wajahnya, darahnya bercucuran. Tetapi mereka menuntut agar Yesus pun mati di kayu salib. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Tuhan Yesus dari tempat dia diadili, dari tempat dia dicambuk, dia harus memikul kayu salib menuju ke Bukit Golgota. Dan Bapak Ibu Saudara, perjalanan dia dari tempat pengadilan sampai ke Bukit Golgota, dia lalui di jalanan yang bernama Jalan Via Dolorosa. Jadi jalanan yang dia lalui untuk dari tempat pengadilan ke Bukit Golgota, dia harus melewati yang nama Jalan Via Dolorosa. Dan tahukah saudara apa yang dimaksud dengan Via Dolorosa? Via Dolorosa punya arti jalan penderitaan. Ya, saudara nggak salah dengar ini. Jadi sebelum Tuhan Yesus mati di kayu salib, menerima kemuliaan daripada Allah Bapa, dia harus melewati jalan Via Dolorosa. Via Dolorosa ini punya makna atau punya arti jalan penderitaan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum dia dimuliakan, sebelum dia mengalami penggenapan, bagaimana dia mau menggantikan hidup kita. Kita yang harusnya di kayu salib, kita yang seharusnya dicambuk, kita yang harusnya dihakimi. Tetapi Tuhan Yesus rela menggantikan kita. Dan jalan yang dia jalani bukanlah jalan yang mudah. Bukan jalan tol, jalan yang bebas hambatan. Tapi jalan yang dia jalani adalah jalan Via Dolorosa, jalan penuh penderitaan. Kalau hari-hari ini saudara merasa menderita hidupmu, merasa menderita ekonomimu, merasa menderita psikologismu, ingatlah Bapak Ibu Saudara, Tuhan kita sudah lebih dahulu menjalani apa yang kita derita. Bahkan jauh lebih menderita daripada apa yang kita derita saat ini. Saat ini kita hanya tidak bisa bekerja, tidak bisa sekolah, tapi suruh tinggal di rumah. Memang itu menderita. Tetapi belum kita terima cambukan. Tapi kita belum terima fitnahan. Tapi kita belum divonis mati sebagai orang yang terkutuk. Dan itulah Bapak Ibu Saudara, hari ini kita merayakan, kita memperingati Via Dolorosa, jalan penderitaan yang Tuhan tempuh untuk menunjukkan apa? Untuk menunjukkan bahwa Tuhan kita pun turut merasakan penderitaan yang kita alami. Amin. Ya. Yang kedua, firman Tuhan katakan di ayatnya yang ke-16, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Perhatikan, supaya, kata supaya ini berarti ada tujuan akhir, ada motivasi kenapa Tuhan harus melalui jalan Via Dolorosa.
Kenapa kita saat ini Tuhan izinkan melalui jalan penderitaan? Firman Tuhan katakan, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Amin. Ya, ini tujuan Tuhan bagi setiap kita. Kalau saat-saat ini kita sedang menderita, ini bukan tujuan akhir daripada perjalanan hidup kita, tetapi tujuan akhir dari perjalanan hidup kita supaya setiap kita mendapat kasih karunia Tuhan dan melihat pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi bicara soal penderitaan, bagi orang dunia penderitaan adalah hukuman. Bagi orang dunia, orang yang tidak mengenal Tuhan, penderitaan adalah siksaan. Tetapi bagi kita, anak-anak Tuhan, kalau saudara mau percaya firman Tuhan pada pagi hari ini, saya mau katakan penderitaan adalah jalan bagi Tuhan untuk membawa kita kepada penggenapan akan janji Tuhan. Tuhan berjanji kepada setiap kita semua, sekalipun hari-hari ini kita menderita, tetapi sesungguhnya kita pasti akan berakhir kepada kasih dan rahmat serta pertolongan Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu, mari tetaplah berharap, mari tetaplah berjalan di dalam jalan bersama dengan Tuhan. Tuhan katakan, barang siapa yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal diri dan memikul salib setiap hari. Hari-hari ini baru sebulan lebih Bapak Ibu Saudara kita pikul salib. Mungkin selama ini kita tidak suka pikul salib, kita hanya menuntut berkat daripada Tuhan. Tetapi percayalah Bapak Ibu Saudara, justru ketika kita belajar memikul salib, penderitaan maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Perhatikan, jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, perhatikan ini janji Tuhan, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Inilah tujuan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Walaupun penderitaan yang kita alami saat ini memang menyakitkan Bapak Ibu Saudara, secara tubuh, secara dompet, Bapak Ibu Saudara, secara perut dan lain sebagainya, tetapi ada satu tujuan akhir. Tujuan akhir Tuhan adalah mempermuliakan kita. Asalkan apa? Asalkan dua hal ini kita sadari penuh. Bahwa pertama, Tuhan turut merasakan penderitaan yang kita alami. Yang kedua, penderitaan adalah jalan menuju penggenapan janji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.